Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kepada saya, sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan terkait implementasi kurikulum darurat di lapangan beserta dengan hasil observasi saya terhadap guru, orang tua, dan siswa. Tak lupa pula, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti Wibawa, saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dari dosen pengampu Ibu Nur Fadilia, SPD, MPD. Baik, sebelum masuk ke dalam hasil observasi, ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui apa itu kurikulum darurat. Jadi, kurikulum darurat adalah pilihan yang diambil oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kurikulum darurat ini diciptakan sebagai bentuk daripada penyederhanaan kurikulum yang ada. Penyederhanaan ini mengurangi beberapa kompetensi dasar yang ada pada setiap mata pelajaran. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik fokus kepada kompetensi yang lebih esensial dan kompetensi yang menjadi syarat untuk kelanjutan ke pembelajaran tingkat selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam hasil observasi atau hasil wawancara. Nah, pertama di sini saya mewawancarai salah seorang guru yang ada di Sekolah Dasar Negeri 59 Kota Timur, Kota Gorontalo. Beliau bernama Ibu Nancy Hela, SPD, berusia 54 tahun dan merupakan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah bagaimana proses pembelajaran dalam menggunakan kurikulum darurat ini. Beliau menjawab, proses pembelajarannya melalui proses daring atau dalam jaringan dengan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu WhatsApp. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Beliau menjawab, kelebihannya adalah wawasan anak bisa bertambah, kemudian anak terlatih untuk mengirimkan tugas melalui media sosial. Kemudian kekurangannya adalah anak akan banyak memakan waktu untuk bermain gadget. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana implementasi proses pembelajaran jarak jauh. Beliau menjawab, implementasinya adalah melalui proses daring dengan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu WhatsApp. Nah, dalam aplikasi ini guru memberikan materi, kuis, arahan maupun tugas, dan kemudian siswa mengirimkan tugas atau menjawab kuis melalui aplikasi ini. Masuk ke pertanyaan keempat, apa saja hambatan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, ketika guru memberikan tugas, awalnya seluruh siswa aktif dan semangat dalam mengerjakan tugas, sehingga tidak ada satu siswa yang tidak mengirimkan tugasnya kepada guru yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, lama-kelamaan ketika guru memberikan tugas, semangat siswa menjadi turun, sehingga membuat ada beberapa siswa yang tidak mengirimkan lagi tugasnya kepada guru yang bersangkutan. Pertanyaan kelima, apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru yang bersangkutan? Beliau menjawab, untuk mengatasi hambatannya, maka guru tersebut harus mengkomunikasikan terkait hal ini kepada orang tua dari siswa yang bersangkutan. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa dampak yang dirasakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh? Beliau menjawab, dampak yang dirasakan adalah ketika guru memberikan tugas tidak sama seperti saat guru memberikan tugas secara luring atau luar jaringan.
Nah, mengapa? Karena interaksi dengan guru tidak sama seperti interaksi pada saat luring atau pembelajaran luar jaringan. Mengapa? Karena guru merasa ada sekat antara dirinya dengan siswa dalam proses pembelajaran. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Nancy Hela SPD. Berikut dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara kepada Ibu Nancy Hela SPD. Baik, kita masuk ke wawancara yang selanjutnya, yaitu wawancara dengan orang tua siswa. Di sini saya mewawancarai Bapak Suaib Bolota yang berusia 31 tahun. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, bagaimana pandangan Bapak terkait proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran daring saat ini? Beliau menjawab, proses pembelajaran daring ini dinilai sangat sulit, kemudian adanya keterbatasan kuota. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kelebihan dan kekurangan daripada proses pembelajaran daring ini? Beliau menjawab, kelebihannya, anak memiliki banyak waktu di rumah, dan kekurangannya, banyak tugas yang dibebankan kepada anak, dan anak lebih banyak belajar sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Bapak Suaib adalah, apa dampak yang Bapak rasakan terhadap pembelajaran daring ini? Kemudian beliau menjawab, anak menjadi memiliki waktu belajar yang sedikit, kemudian beban tugas yang lebih banyak, dan membuat anak menjadi semakin malas belajar. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Suaib. Berikut saya tampilkan dokumentasi saya pada saat mewawancarai Bapak Suaib. Baik, selanjutnya kita masuk ke wawancara dengan siswa. Di sini saya mewawancarai seorang siswa bernama Najwa Tulus Napakaya, berusia 10 tahun dan merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, menurut Najwa, bagaimana proses pembelajaran daring saat ini? Najwa menjawab, proses pembelajaran daring saat ini dirasa sangat menyenangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apa-apa saja kekurangan dan kelebihan yang Najwa rasakan dalam proses pembelajaran daring? Najwa menjawab, untuk kelebihannya, Najwa tidak pergi ke sekolah dan lebih banyak waktu di rumah bersama orang tua. Sedangkan kekurangannya, Najwa tidak bisa bertemu dengan teman-teman sebayanya. Pertanyaan ketiga yang saya ajukan yaitu, apakah pada saat guru menyampaikan materi kepada Najwa, Najwa paham sepenuhnya sama dengan ketika Najwa belajar di kelas? Kemudian Najwa menjawab, Najwa merasa tingkat kepahamannya tidak sama seperti dengan ketika Najwa belajar di kelas. Masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu, siapakah yang mendampingi Najwa ketika Najwa belajar daring? Najwa menjawab, ketika proses pembelajaran daring, Najwa hanya belajar sendiri atau belajar mandiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah dalam 1 minggu atau dalam setiap harinya Najwa belajar daring? Najwa menjawab, dalam 1 minggu itu ada 4 hari atau Senin dari Kamis Najwa belajar daring. Kemudian di hari Jumat mereka luring. Nah, luring di sini dalam rangka untuk memeriksa tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Demikianlah wawancara saya dengan adik Najwa. Berikut saya tampilkan dokumentasi saya bersama adik Najwa pada saat sesi wawancara. Demikianlah rangkaian hasil wawancara terkait implementasi kurikulum darurat di lapangan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.